Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal bab usaha, energi, dan daya. Sebelum kita mulai, sebaiknya kalian berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Nah, anak-anak, pastikan pula kalian sudah menonton video yang berisi penjelasan konsep usaha, energi, dan daya. Baik, kita mulai pada soal yang pertama. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Nah, kita tulis dulu besaran-besaran yang sudah diketahui. Yang pertama adalah gaya gesek sebesar 120 Newton dan perpindahannya sebesar 7 meter. Ditanyakan adalah usaha. Kita sudah mempelajarinya bahwa usaha lambangnya W besar dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. Karena di sini yang bekerja adalah gaya gesek, di mana gaya gesek itu berlawanan arah dengan gerak benda, maka di sini gayanya bertanda negatif. Sehingga negatif 120 dikali 7, maka diperoleh usahanya itu 840 Joule dengan arah yang berlawanan dengan arah benda. Maka di sini diberi tanda negatif. Itu paham ya anak-anak? Kemudian soal yang kedua. Benda bermasa 10 kg dikenai 4 buah gaya seperti ditunjukkan gambar berikut. Tentukan besar usaha dan arah gerak benda yang dilakukan oleh keempat gaya saat benda bergeser sejauh 30 meter. Kita amati gambarnya terlebih dahulu. Ada 4 gaya. Gaya yang pertama adalah 200 Newton, gaya yang kedua adalah 250 Newton, gaya yang ketiga 350 Newton, dan yang keempat 60 Newton. Gaya yang ketiga dan gaya yang keempat berlawanan arah dengan gaya yang pertama dan gaya yang kedua. Kita tuliskan besaran-besaran yang sudah diketahui. Selain ada gaya, ada massa, dan ada perpindahan sejauh 30 meter. Nah, ketika kita mau mencari usahanya, menggunakan persamaan W sama dengan sigma F kali S. Jadi, massa di sini sebagai pengecoh kalian ya, karena besaran massa tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, karena gayanya ada 4, kita cari dulu resultannya. Kita jumlahkan gaya yang searah dan kita selisihkan gaya yang berlawanan arah. Karena F1 itu sama dengan F2 arahnya, kita jumlahkan, lalu kita kurangkan dengan F3 dan kita kurangkan dengan F4. Baru hasilnya kita kalikan dengan perpindahannya sejauh 30 meter. Diperoleh resultan gayanya 40 dikali 30 perpindahannya, maka diperoleh besaran usahanya adalah 1200 Joule atau bisa bisa diganti dengan 1,2 kilojoule atau kJ, dan arahnya ke kanan. Karena apa? Karena resultannya itu bertanda positif, sehingga searah dengan gaya yang pertama dan gaya yang kedua. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah benda bermasa 10 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Dengan mengabaikan gaya gesek, tentukan usaha jika kecepatan benda menjadi 30 meter per second. Nah, kita sebelumnya juga sudah mempelajari bahwa usaha dapat dicari dari resultan
energi kinetiknya. Sehingga kita langsung masukkan saja besaran-besaran yang sudah diketahui. Jangan lupa untuk selalu menuliskan besaran yang diketahui terlebih dahulu. W dapat kita cari dengan persamaan delta EK, di mana delta EK adalah EK2 dikurangi EK1. Karena persamaan EK itu setengah MV kuadrat, kita masukkan persamaannya, lalu kita keluarkan yang sama, yaitu setengah M. Jadi, usaha dapat dicari dengan persamaan setengah M kali dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. V di sini merupakan besaran kecepatan ya anak-anak. Kemudian kita masukkan nilai-nilai besaran tersebut. Setengah M-nya 10, V2-nya 30 kuadrat. Kita kuadratkan ya. Jangan lupa V1-nya 20 kita juga kuadratkan sehingga diperoleh setengah kali 10 kali 500, yaitu 2500 Joule. Selanjutnya soal yang keempat. Ini merupakan contoh soal penerapan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Sebuah mangga masanya 0,5 kg menggantung pada tangkai yang tingginya 40 meter dari permukaan tanah. Yang ditanyakan, usaha ketika mangga jatuh bebas dari tangkainya. Kita tulis dulu besaran-besaran yang sudah diketahui. Masanya 0,5 kg, H1-nya 40 meter, H2-nya 0. Kenapa? Karena posisi akhir mangga nanti di permukaan tanah. Dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Meskipun di soal tidak diketahui, kita bisa langsung menggunakan persamaan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Begitu ya anak-anak. Kemudian kita masukkan ke persamaan untuk mencari W menggunakan delta EP. Delta EP adalah EP2 min EP1. Karena rumus EP adalah MGH, maka W bisa menjadi MG kali H2 min H1. W sama dengan 0,5 kali 10 dari G-nya, kemudian dikali dalam kurung 0 kurangi 40. Sehingga W-nya bernilai 200 Joule, bertanda negatif karena arah gerak bendanya atau arah gerak mangganya menuju ke bawah. Nomor 5. Ini soalnya berbentuk grafik ya anak-anak. Grafik hubungan F dengan S. Nah, ketika ada soal berbentuk grafik hubungan F dengan S, kita ditanyakan besar usahanya, kita bisa langsung mencari nilai usahanya itu dengan cara mencari luas daerah yang di bawah garis pada grafik Fs. Karena luas daerah yang di bawah garis FF itu berbentuk trapesium, maka kita bisa mencari usahanya dengan menggunakan persamaan trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya yaitu 12 dan 9, kita jumlahkan diperoleh 21, kita kalikan 6 dan kalikan setengah, sehingga diperoleh usahanya sebesar 63 Joule. Kemudian, soal yang ke-6. Ini soal cerita ya anak-anak. Rizky menarik gerobak yang mengangkut pasir dengan gaya tarik ini ya. Gaya tarik sebesar 160 Newton dan mengalami kesulitan karena beban yang diangkut terlalu berat. Untuk membantu Rizky, ada 4 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti pada tabel, di mana Ardi 100 Newton, Denny 120 Newton, Tito 140 Newton, dan Widi 174 Newton. Jika gerobak menempuh jarak 25 meter
dan usaha yang dihasilkan adalah 7.500 Joule, tentukan gaya dorong teman yang membantu Rizky. Kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu, besaran-besaran yang diketahui terlebih dahulu ya anak-anak. Usahanya 7.500 Joule dan jaraknya 25 meter. Karena persamaan usaha itu W sama dengan F kali S, kita masukkan yang sudah diketahui. W-nya 7.500, F-nya adalah F Rizky dan F teman yang membantu, dikalikan S-nya 25 meter. Kita masukkan seperti yang terlihat pada gambar ya, besaran-besaran yang sudah diketahui. F Rizky-nya kita ganti 160. Kemudian S-nya, S25 itu kita pindah ruas. Yang awalnya di kanan perkalian, kita pindah di ruas kiri sehingga menjadi pembagian. 7.500 dibagi 25 kita peroleh 300, sehingga persamaannya bisa menjadi 300 sama dengan 160 ditambah F teman. Karena kita mau mencari F teman, maka kita kurangkan 300 dikurangi 160, yaitu 140 Newton. Maka dari keempat orang tersebut, temannya Rizky tersebut, maka yang membantu adalah Tito karena daya dorongnya sama, yaitu 140 Newton. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-7, ini berkaitan dengan daya. Seorang kuli melakukan usaha sebesar 900 Joule agar dapat memindahkan box selama 6 menit. Berapakah daya dari kuli tersebut? Kita tuliskan besaran yang sudah diketahui. Ingat, waktunya adalah 6 menit. Kita ubah ke dalam satuan second. Kita kalikan 60 sehingga menjadi 360 second. Kemudian ketika ditanyakan P kita tahu bahwa persamaannya adalah P sama dengan W per T. Kita masukkan W-nya 900 dibagi 360 sehingga diperoleh P-nya adalah 2,5 watt. Begitu ya anak-anak contoh-contoh soal untuk materi usaha, energi, dan daya. Sekian dari Bu Rita. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa membaca hamdalah bersama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.